Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita bisa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada hari ini kita belajar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Nah, teman-teman, di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan penjelasan singkat tentang ekosistem laut dan juga ekosistem pantai. Selebihnya teman-teman bisa mendapatkannya tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai ini di Sentra Sains. Baik teman-teman, kita membahas tentang ekosistem laut. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah teman-teman gambaran tentang ekosistem laut. Jadi, ekosistem laut itu adalah segala komponen atau benda, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang ada di lautan, yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Ya, ada banyak sekali termasuk hewan-hewan laut dan juga terumbu karang, ya, itu adalah bagian dari ekosistem laut. Berikutnya adalah ekosistem pantai. Nah, pantai adalah daerah laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Itulah namanya pantai. Ekosistem pantai apa? Teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah gambaran tentang ekosistem pantai. Jadi, segala komponen yang ada di daerah pantai, ya. Ada udang, ada kerang, ada kepiting, ada pasir, ada air laut tentunya, ya. Itulah bagian dari ekosistem pantai. Jadi, jika kita simpulkan, ekosistem pantai adalah segala komponen, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang ada di daerah pantai yang keberadaannya saling terikat dan saling mempengaruhi. Nah, itulah pengantar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Nanti teman-teman kalau ada yang ditanyakan tentang ekosistem pantai dan ekosistem laut, atau ada yang belum jelas tentang ekosistem pantai dan ekosistem laut, teman-teman bisa bertanya di Sentra Sains. Nah, hari ini di Sentra Imtak kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Jika minggu lalu kita membahas tentang apa itu surga, maka di pekan ini kita membahas kehidupan yang kedua, yakni adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka sebagai balasan untuk orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ya, jadi sebagaimana kita berada di dunia ini, ketika kita melanggar atau mengerjakan kesalahan, maka pasti akan mendapatkan hukuman dari orang yang memberikan aturan. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan atau tuntunan hidup kepada kita, maka kita diharuskan untuk mengerjakannya. Jika kita lalai atau kita mengabaikan, maka pasti kelak di yaumil kiamah, di hari kiamat, di hari akhir, kita akan mendapatkan hukuman. Nah, teman-teman, ternyata nerakanya Allah itu juga punya berbagai tingkatan. Ya, ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah neraka hawiyah. Kemudian yang kedua ada neraka jahim. Yang ketiga ada neraka sakor. Yang keempat adalah neraka lazah. Yang kelima neraka hutamah. Yang keenam neraka sa'ir. Yang ketujuh adalah neraka jahanam. Nah, teman-teman, di neraka ini tidak ada yang enak. Kenapa? Karena makanannya adalah nanah. Minumnya nanah, makanannya pohon yang berduri. Jadi tidak ada keenakan di neraka. Nah, teman-teman, dan juga siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah menginjakkan bara api, dan ketika kita menginjakkan bara api, maka otak kita juga ikut mendidih. Jadi ini menunjukkan betapa panasnya neraka kita. Nah, di dunia ini kalau kita injak bara api mungkin hanya kaki kita yang melepuh ya. Tetapi kalau di neraka, kaki kita yang menginjak bara api, otak kita atau kepala kita yang ikut mendidih. Jadi bisa dipastikan semuanya akan hancur ya kalau menginjakkan bara api di neraka. Nah, itulah hukuman paling ringan. Gimana yang paling berat? Tentu kita tidak bisa membayangkannya betapa besarnya siksaan Allah. Nah, teman-teman, itulah kenapa kita disuruh untuk menghindari atau berusaha menjauhi neraka. Dengan cara apa kita menjauhi neraka? Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, salah satu larangan Allah yang dosanya tidak diampuni adalah perbuatan syirik. Kita sebagai manusia dilarang menyekutukan Allah. Syirik artinya menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kita bisa mengetahui tentang larangan syirik ini? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Nah, teman-teman, itulah salah satu dosa yang sangat besar yang Allah tidak mengampuni. Maka kita sebagai manusia dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, apa balasannya? Maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang panasnya lebih panas dari api yang ada di dunia, 7 kali lebih panas. Tidak bisa kita membayangkan ya teman-teman betapa panasnya nerakanya Allah. Nah, teman-teman, inilah penjelasan tentang kehidupan kita nanti di akhirat. Pertama ada surga, yang kedua ada neraka, dan hari ini kita belajar tentang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata yang sudah kita pelajarin. Masih berkaitan dengan anggota tubuh. Yang pertama, al-yadu, artinya tangan. Al-yadu, tangan. Al-yadu, tangan.
Yang kedua, al-atiku, artinya bahu. Al-atiku bahu. Al-atiku bahu. Al-atiku bahu. Al-mirfaku, siku. Al-mirfaku artinya siku. Al-mirfaku, siku. Yang keempat, as-sadru, artinya dada. As-sadru, dada. As-sadru, dada. Yang kelima, al-batnu, artinya perut. Al-batnu, perut. Al-batnu, perut. Yang keenam, az-zahru, artinya punggung. Az-zahru, punggung. Az-zahru, punggung. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman membacanya berulang-ulang dan menghafalkannya. Baik, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Juga ucapkan terima kasih sudah menyaksikan atau memperhatikan apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah teman-teman.